Hai, halo Sobat Pulsa. Saya Galang Damindra Firmansyah. Dan saya Agatha Kanania Britsuma. Dan saat ini kalian sedang menyaksikan podcast Sampul SMA, lembaran baru ada cerita. Oh ya Kak Galang sudah ada planning belum setelah lulus nanti Kak Galang mau kemana? Kalau dari aku sih sudah, cuman tuh masih kayak plan sama bimbang kayak gitu. Jadi kalau untuk mempersiapkannya tuh juga sudah kayak les, bimbel seperti itu sih. Cuman menurut Di Agatha nih, kalau apa itu Kak Galang mau tanya-tanya tentang apa ya? Gimana sih ya jurusan PTN gitu? Tuh ke siapa ya? Guru konseling SMA 4 aja Kak. Hah, siapa tuh? Ini dia bintang tamu kita, Bu Elisafa. Selamat datang Beli. Ya, halo. Sampul SMA. Apa kabar Beli? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Kita juga sehat, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan Bu? Belum. Sama kita. Nanti juga kita belum. sarapan bareng-bareng ya. Iya. Bu Elis, Ya. ini kan aku dengar nih kalau SMA 4 itu masukin top 2 apa itu siswa-siswi yang lolos terbanyak di SNBP Oke. di Kota Madiun. Bener, Bu? Baru dengar-dengar berarti belum valid ya? Iya. Enggak tahu juga soalnya. Oh, belum juga. tahu. Iya. Oke. Masih simpang siur. Betul. Kebetulan SMA 4 tahun ini kelihatannya sangat melejit. Betul, kita nomor 2 Wow. di Kota Madiun. Wow. Bayangin Galang, dari Saya bayangin 122 Iya. yang diterima itu 44. Wow. Banyak kan? Nanti Banyak sun banget. angkatan saya, Bu. Amin. Angkatan Harus- saya. harus lebih banyak bisa. lagi ya? Iya, semuanya kalau bisa harus lolos. Amin. Amin, amin, amin. Harusnya Amin. semua. Oke. Jadi gini Bu, kan saya kan dengar berita itu. Mm-mm. Gimana perasaan Bu Elis setelah mengetahui kalau siswa-siswi SMA Negeri 4 lolos top 2 di Kota Madiun? Kalau ngomong perasaan, pastinya itu senang, bangga, terharu juga. Akhirnya penantian anak-anak SNBP ini tembus juga. Tapi ada tapinya nih. Apa artinya, tuh? Bu? Tapinya mungkin ada beberapa anak yang sedih kan. Iya. Sedih, Iya. oh SNBP-nya nggak lolos, aku harus gimana. Tapi jangan sedih di situ aja. Mereka harus berpikir, memutar otak gimana caranya di seleksi selanjutnya mereka tetap harus lolos. Amin. Gitu. Nah, Bu, buat apa itu ngomong-ngomong tentang apa itu lolos SNBP nih. Kan pastinya yang SNBP itu anak-anak yang eligible nih, Bu. Iya. Nah, gimana sih tips and tricksnya dari Bu Eli sendiri supaya kan angkatan saya mau naik kelas 12. Ya. Supaya angkatan saya tuh bisa nyiapkan itu semua biar bisa masuk ke eligible dan lolos SNBP. Ini kesempatan yang luar biasa karena saya bisa menyampaikan di sini. Iya, Ya, kan? betul. Untuk betul. anak-anak yang mau kelas 12. Satu, yang jelas persiapkan nilainya. Gimana caranya kalian tetap harus bersaing di kelas. Tunjukkan bahwa kalian bisa berprestasi di bidang akademik maupun non-akademiknya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalian juga harus paham tentang SNBP itu bagaimana aturan-aturannya. Karena kalau kalian nggak tahu aturannya seperti apa, kamu tidak tahu triknya bagaimana biar lolos, kamu bisa masuk aja, tapi belum tentu kamu akan lolos di SNBP. Oh, paham. Terus juga ini Galang sama Agatha, kalian juga harus mengamati nilai mapel kalian itu bagaimana, mendukung nggak untuk jurusan itu. Oh, oke. Gitu. oke. Tambah lagi. Apa, Bu? Prestasi. Prestasi. Jadi namanya anak SNBP itu kan dipilih berdasarkan nilai akademik dan prestasi. Oh. Otomatis kalian harus punya prestasi. Minimal tingkat kota itu bisa masuk. Tingkat kota itu. Iya. Minimal satu aja. boleh. Nanti yang bisa dimasukkan di linknya itu bisa 3. Oh. Jadi kalau misalkan kalian punya prestasi banyak nih, Iya. kan nanti tinggal pilih tuh. Yang Dari tingkatan yang paling tinggi, provinsi, misalkan nasional, bisa dimasukkan. Oke. Gitu. Kita harus apa itu meraih prestasi banyak nih, Kata. Iya. Ya, mumpung Agatha masih kelas 10. Bentar lagi kan mau kelas Kelas 11. 11. Ya. Cari prestasi sebanyak-banyaknya. Betul tuh. Sama les.
Nah, Ya. ya kalau bisa ikut les. Ya, Oke. Tuh dengar tuh teman-teman yang ada yang lagi nonton, apa itu kalian harus menerapkan tips and triknya Bu Elis supaya kalian bisa lolos ke eligible sama lolos SNBP. ya bukan soal ngomong soal SNBP nih. Mm. Kan ada tuh beberapa siswa atau siswi pasti lebih ngunggulin gengsi kayak Nah, tuh aku betul tuh. lebih milih ini deh, oh aku ini aja deh. Padahal nilai dia itu nggak nyampe ke PTN atau SNBP itu. Mm-mm. Itu gimana sih Bu? Tanggapan dari Ya, Bu Elis? caranya Bu Elis menyikapinya hal seperti itu. Ya, itu kan emang gejolak anak-anak SNPP emang di situ. Jadi kebanyakan anak itu tidak realistis. Nah, Tidak realistis dengan pilihannya, dengan jurusannya, dengan nilai mapelnya. Terkadang emang begitu. Pengennya kalau ini kan aji mumpung aku nggak tes, ya kan? Mereka milihnya kampus yang tinggi-tinggi tuh. Dengan kasarannya angger milih kasarannya ya gitu. betul. Pengen kedokteran aja, siapa tahu nanti masuk. Tapi kita juga harus realistis seperti misalkan contoh di eligible-nya ranking berapa, prestasinya ada atau tidak, nilai rapotnya bagaimana. Terus nanti kita juga harus terbuka pikirannya. Mungkin di SMA 4 masuknya eligible di atas, tapi di luar sekolah kita masih banyak loh sekolah lain. Kita kan saingannya minimal dengan tingkat kota dulu. Oh iya iya iya. Oh iya iya. iya. Karena SNBP itu nasional, tingkat kota, tingkat provinsi, bahkan se-Indonesia. Jadi itu semua kompetitor kalian. Oh, oke. Jadi jangan menganggap Gengsi. kalau sudah eligible itu pasti diterima. Tidak. Iya, tahu. Oke, paham. Gitu. Berarti kalau misalnya SNBP atau semacamnya itu nggak perlu ngandalin gengsi yang tinggi gitu ya Enggak, Bu? untuk apa sih gengsi? Iya, betul tuh, Bu. Betul. Kan soalnya ada gitu kan Bu, pasti kayak pasti. gengsi gitu kan. Iya. Ini aja deh, ini pasti bagus gitu, Iya. biar kelihatannya keren gitu. Betul. Kadang banyak anak itu yang lebih cari kampusnya. Iya, Kelihatannya ini- kampus yang alma maternya warna kuning, mentereng nih. Iya nih, Ya kan? bagus. Iya. Iya. Tapi takutnya gini, kamu bisa masuk tapi nggak bisa keluar. Gimana tuh berarti solusinya? Susah kan? Iya, Iya, betul. susah Gini keluarnya. aja. Untuk anak-anak itu fokuskan di jurusannya, jangan di kampusnya. Oke. Misalkan jurusan yang kamu ambil, contohnya psikologi. Psikologi itu nanti coba di list kampus mana yang pengen kamu masukin, itu ada di mana aja. Akhirnya pemikiran kalian nanti akan mengerucut. Oke. Mengerucutnya, kelihatannya aku lebih cocoknya di sini deh. Oh, aku nggak masuk kelihatannya dengan nilai sekian di situ. Akhirnya kan pilihan kalian lebih realistis. Oke. Oke. Jadi nggak tinggal pilih Oke. gitu. Otomatis kan peluang diterimanya lebih besar. Oh, berarti kalau kita mau menjadi orang sukses nih, Bu, Mm-mm. itu nggak harus mandang kita harus lulus di sekolah atau nggak PTN yang bagus, top 1, top 2 dan lain sebagainya, gitu ya, Bu? Ada yang punya pemikiran seperti itu, tapi balik lagi ke orang. Jangan memandang dengan kampus yang mungkin sudah tenar itu pasti lulusannya semuanya bisa dapat kerja atau setelah lulus kuliah hidupnya lebih ini. Tapi yang bahkan di swasta pun juga bisa loh seperti itu. Iya. Jadi yang dipandang bukan kampusnya tapi pribadi orangnya, Oke. punya skill nggak? Oh iya. Jadi dalam kuliah itu dia bisa menghasilkan apa? Dia bisa bermanfaat nggak dengan kuliahnya itu? Oke. Berarti itu semua tuh walaupun kita sekolahnya di top 1 nih, Bu. Ya, Tapi kalau kita orangnya kayak pendiam, kayak nggak mau cari Berintegrasi. skill gitu, itu pasti tetap sama saja ya, Bu. iya. Karena nanti kalau kamu kuliah yang dilihat bukan kamu berasal dari kampus mana. Maaf, kalau Kerja. kalau kalian nanti mau kerja yang dilihat bukan dari kampus mana, Oke. tapi gimana pribadi kalian. Oke, Seperti itu. Paham. Nih, Bu, ini kan waktu itu kan kakak-kakak kita juga sudah lolos SNBP. Iya. Terus mereka juga melakukan tes SNBT nih, Bu. Dan tinggal mereka menunggu pengumuman. Nah, selanjutnya juga mungkin ada tes mandiri kan, Bu? Iya. Mungkin Bu Elis ini bisa kasih kata-kata motivasi buat mereka supaya lebih semangat untuk mengikuti seleksi-seleksi selanjutnya
dan supaya mereka gak stres, overthinking untuk mikirin apa ya, menunggu pengumumannya itu. Sebetulnya untuk anak-anak yang sekarang kelas 12 bahkan sedang tes, itu mereka memang sekarang waktunya berjuang. Oke. Waktunya berjuang dengan usaha yang sudah dilakukan sebelumnya. Usahanya apa selama ini belajar? Nah, banyak anak itu gini, misalkan dia lolosnya di SNBP, Iya. ya kan? Kalau lolos SNBP mah bebas ya, setelah Iya. dinyatakan lolos, dia mau ngapain aja bebas. Iya. Tapi untuk anak-anak yang sudah masuk di SNBP, tapi ternyata belum rezekinya di SNBP, Iya. dia harusnya dari awal sudah mutar otak. Kira-kira nanti aku masuk nggak? Kalau enggak, usahaku kira-kira mulai dari sekarang apa nih? Belajar kan? Iya. Kalau nggak gitu didampingi dengan les yang fokus di UTBK. Oke. iya. Ya, kalau sekarang kan kelas kalian sedang tes UTBK. Iya. Iya. Nah, walaupun sedang tes UTBK, juga jangan berdiam diri. Coba banyak mandiri di kampus-kampus itu kan sekarang sudah dibuka. Iya. Juga ada seleksi beasiswa gitu juga kan, Iya, Bu? banyak. Kalau mandiri itu nggak melulu dengan ini kok, kasarnya mungkin banyak persepsi kalau mandiri Mahal. 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 Iya, tahu. Mandiri itu bisa pakai rapot loh, bisa pakai prestasi. Contohnya prestasinya? Prestasi non akademik bisa, misalkan dia ikut lomba apa gitu, bisa dimasukkan dari Oh, berarti seni, mandiri bisa itu dari bisa olahraga. pakai prestasi apa Bisa. aja? Jadi kayak ketua OSIS. Ketua OSIS juga ada. Pradana. Itu ada jalurnya sendiri. Oh. Gitu, bukan masuk yang prestasi tapi jalur ketua OSIS. Oh. Ada nanti. Oh, Itu oke, tapi oke. tes juga Bu, yang ketua OSIS itu. Ada tesnya, ada yang enggak. Oh, oke. Gitu. Tergantung. kampusnya. Tergantung kampusnya. Yang jelas kalau mandiri, artian mandiri itu adalah kebijakan yang diambil oleh kampusnya masing-masing. Bukan kalau mandiri mahal, itu belum tentu. Gitu. Jadi persepsi di kalian itu harus dihilangkan yang seperti itu. Oke. Ini Bu, saya juga mau tanya, penasaran nih. Aku juga dengar kan Bu, apa itu katanya angkatan saya itu nanti ada tes TKA atau apa gitu. Ya, Betul. betul. Apa sih Bu TKA itu? TKA itu kalau nggak salah tes kompetensi akademik. Gimana Jadi tuh konsepnya? nanti itu setiap anak bisa mengikuti, bisa enggak. Tapi untuk anak-anak SNBP harus ikut karena itu nanti untuk memvalidasi nilai rapot kalian. Tapi mengenai juknisnya kita juga belum ada juga sih untuk tahun depan bagaimana. Gitu. Oh ya teman-teman, jadi gini Ibu Elis ini kan guru bimbingan konseling yang ada di Betul. SMA Negeri 4. Betul. Saya mau tanya nih Bu, Boleh. kenapa Bu Elis tertarik dengan konseling? Dunia konseling. Iya, Ya. dunia Saya juga konseling. penasaran nih Bu. Ini kalau diceritain panjang. Iya, Mas nggak Eta, apa-apa, gimana ya? apa-apa. Singkat cerita aja lah Iya, ya. iya, betul. disingkat. Konseling itu ternyata sangat mengasyikan. Oh iya Bu? Mengasihkan. Iya, sangat mengasyikan karena Maksudnya kita gimana? bisa ngobrol dengan orang lain, Iya. kita bisa berbagi pendapat dengan orang lain. Bahkan kadang-kadang gini, banyak anak kan curhat ke saya. Iya. Mikirnya saya nggak punya masalah. Iya, Ya iya. Iya, kan? iya. Padahal guru BK itu juga punya masalah loh. Iya, Oh iya, Sama iya, aja iya, seperti sama kalian. aja. Nah, dari situ kita bisa memberikan solusi, membantu memberikan solusi. Terus kasarannya gimana ya? Membantu siswa itu bisa mandiri dengan pemikirannya sendiri. Oke. Terus membantu siswa untuk menyelesaikan masalah. Masalah itu nggak hanya tentang belajar, banyak Dunia juga luar sekolah juga ya, Bu? betul. Kadang juga interaksi dengan orang tua, interaksi dengan teman sebaya, dengan gurunya. Banyak kok. Kasarannya itu kayak belajar psikologi, Oke, oke. cuma di bidang pendidikan. Oke. Gitu. Tapi Bu, apa itu ini pandangannya orang-orang tentang BK tuh kalau Ya. anak-anak masuk ke ruangan BK itu langsung kayak anaknya ini masalah ini gini-gini. Itu gimana Bu? Itu mungkin anak zaman dulu kali ya. Oh, oke. Iya, coba kamu datang ke BK-nya SMA 4. Oh, baik-baik. Nanti saya coba deh. Kamu datang ke ruang BK, pasti di situ banyak anak. Ngapain dia? Konsultasi. Konsultasi, curhat. Kadang juga ada juga yang WA, "Bu mau curhat, gini. Boleh, silakan, nggak apa-apa. Berarti salah satu contohnya konsultasi tentang PTN tadi Bu. Iya, itu baru salah satu.
Oke, masih banyak Sama lagi ya. banyak Satu lagi. tugas BK-nya itu seperti itu, tapi guru Oh, BK oke, itu nggak melulu tentang apa ya namanya menyarankan anak untuk kuliah, nggak Oh, hanya iya, itu, iya. membantu siswa untuk kadang mungkin kalian juga ada teman kalian itu yang nggak pede di kelas, Oh iya. Iya. pasti ada kan, Iya, iya, tahu, tahu. iya. kurang percaya diri, minder. Nah, kita bantu juga gimana caranya dia bisa tampil di depan umum, dia jadi pede dengan teman-temannya, gitu. Oke, Oke. oke, oke. Tadi kan apa itu jadi guru BK asik nih, Bu. Ya, asik banget. Mungkin pasti ada kan Bu kayak yang space atau enggak beberapa yang menurut Bu Elis kayak apa ya kesusahan kayak gitu loh Bu jadi guru konseling atau enggak ada? Suka dukanya lah. Iya, suka dukanya intinya. Suka dukanya ngajar itu pasti banyak. Banyak. Tergantung kita aja menikmati gitu aja Harus sih. enjoy lah ya. Iya. Iya. Oke, oke. Yang jelas nanti kalau tips and triknya juga untuk yang mau kuliah nih, usahakan memang bidang kalian. Oke, oke. Gitu. Bukan karena gengsi. Bukan karena gengsi, bukan karena paksaan orang tua. Iya, ya. Itu juga. Karena Harus dari misalkan sendiri. nih pengen jadi guru BK. Iya. Kalian pengennya jadi guru BK cuma sama orang tua nggak boleh, pengen ya di bidang yang lain aja, akhirnya kalian milih itu, akhirnya kan nggak sesuai dengan dirinya, Iya sih, Bu. Iya ya kan, Betul, betul. menjalaninya juga susah dong, Iya, karena nggak enjoy sesuai jadinya. dengan passionnya, nggak Iya, enjoy, nggak iya. menikmati, gitu aja sih. Tahu. Oh iya Bu, sama ini kan selain jadi guru BK di SMA 4 nih, mungkin Bu Elis nih punya kesibukan lain nih di luar sekolah. Kira-kira apa Bu kesibukannya? Kesibukannya balesi WA teman-teman kalian. Masa Gitu sih kan? Bu? Yang Nggak ada lainnya? Iya, yang lainnya. Mungkin kalau anak-anak SMA 4 sudah pada tahu ya. Apa tuh? Kebetulan Iya, apa, Bu? aku juga usaha di bidang kuliner. Uh, Tahu nggak? apa? Apa, Bu? Makanan. Oh, yang pernah Oh, Nah, iya, iya, yang iya. sering ada di 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 SMA. bazar-bazar. Bazar Iya, SMA. stand-stand. Kebetulan sering ada di Bazar SMA 4 juga. Apa Bu makanannya namanya? Kira-kira Boleh masa disebutin? kalian nggak tahu? Naga-naga itu Naga-naga loh. nggak sih Bu? Naga benar. Sama itu makanan ciri khas dari Turki nggak sih Bu? Oh gitu. Iya Iya kan, nggak Bu? sih? Ya kan, Itu- Bu, yang naga-naga itu loh. Oh iya sih. Apa namanya bisnisnya? Satu, Satu. ada pangsit kaki naga. Pangsit kaki naga. Yang kedua, kebab. Oke, Bab. Iya, Oke, namanya Okebab. Oke. Itu. Saya juga pernah coba. Rasanya Ya, enak banget. Reviewnya mau gimana? pingsan, Bu. Masa mau pingsan karena Iya. Enak banget, lapar. Bu. Enak banget sama lapar sih, Bu. Iya, betul. Jadi airnya nggak terlalu yang pedes banget. Iya, Iya. alhamdulillah cocok. Cocok. Enak banget, Kak. Jangan lupa kalian yang di luar sana beli ya Iya, Okebab jangan lupa sama beli pangsit kaki naganya Bu Okebab Elis. sama pangsit kaki naganya Bu Elis. Ada di Wajib mana, Bu? coba, itu enak Ada di banget. mana, Bu, biasanya? Kalau yang kebabnya ada di Gulun. Ya. Kalau pangsit kaki naganya ada banyak sih alhamdulillah. Ya, setahu saya tuh ada Ada di 4. dekatnya Jalan Bali. Ya, itu. Tuh, terus di Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan Sama mana lagi nih? sama Taman Praja. Oh, Taman Praja. Saya kurang. Daerah dekatnya Stikes. Oh, iya, tahu. yang sampingnya Cuci Copet. mobil-mobil Iya, itu. betul. Oh, oke, paham. Oh, paham. berarti lumayan menikmati pangsit kaki naga juga ya? Iya, Iya. endul banget, Bu. enak banget itu. Alhamdulillah. Nah, oke teman-teman, sekarang kan tadi kita sudah berbincang-bincang sama Bu Elis tentang UNIF, PTN gitu kan cara masuknya. Nah, mungkin buat teman-teman yang ada di belakang layar bisa memberikan pertanyaan buat Bu Elis, ada yang ingin ditanyakan? Yuk, itu siapa itu? Ya, Perkenalkan dong namanya siapa? namanya siapa? Penontonnya ada berapa ribu ini? Iya, nggak Wah, tahu. Pak banyak Setia, Pak banget. Setia. Ayo silakan ditanyakan. Menurut Bu Elis, cara belajar yang efektif untuk sukses SNBT itu bagaimana? Nah, gimana Bu tuh belajar efektif? Ini langsung dijawab apa? Ya, Iya. boleh langsung Oh, aja langsung dijawab. dijawab. Cara belajar efektif untuk SNBT. Iya. Iya. Oke. SNBT, materi SNBT itu tidak kalian dapatkan di sekolah. Oke. Oke. Otomatis satu harus belajar otodidak, yang kedua les. Oke. Oke. Itu kalau bisa ditekuni mulai dari kelas 10 boleh, kelas 11 lah. Biar bisa maksimal di kelas 12-nya. Jangan ketika nanti kalian sudah kelas 3 bingung nih, aku mau ambil kuliah di mana, jurusan apa, jalurnya apa. Akhirnya bingung, barulah cari-cari informasi tentang
DBK itu bagaimana, itu sedikit terlambat sebetulnya. Oke. Gitu. Gimana Fiona? Udah terjawab? Oh iya, terima kasih Bu. Oke. Ada yang mau tanya lagi? Sama-sama. Iya, iya, Ya, silakan. silakan. Iya, silahkan. Namanya siapa ini dulu? Oke, perkenalkan nama saya Christine dari kelas 11 3 mau bertanya. Mm-mm. Bu Elis, ini kan Bu Elis tuh di sini tuh bertugas sebagai guru konseling ya. Iya. Tapi tuh kayak di kelas kita sendiri tuh nggak ada nih pelajaran konseling kayak SMP dulu. Jadi kita tuh taunya tuh pasti Bu Elis kan kerjanya di kantor BP dan kayak pasti ngelayanin anak-anak yang konseling terus. Tapi kan nggak setiap hari juga. Nah, kira-kira apa aja sih pekerjaannya Bu Elis tuh selain memberikan konseling, layanan konseling gitu? Di sekolah? Iya. Oh iya. Wow. Apa? Berarti dijabarkan dari hari Senin ngapain Selasa gitu. Singkat aja. Singkat Bu. aja, Bu. Iya, Ya, singkat dipersingkat Asli aja. Tugasnya apa aja selain? Gini, kalau mungkin di kelas 10 ada pelajaran BK ya. Oh, sekarang. Iya, ada. Ada. Angkatan saya Satu nggak ada. jam. Cuma 1 jam aja. 1 jam. Kelas 11 nggak ada, kelas 12 nggak ada. Oke. Kebetulan guru BK kita di sekolah ini ada 3. Siapa tuh, Bu? Kelas 10-nya dipegang sama Bu Enda, Ya. kelas 11-nya Pak Untaka, kelas 12-nya saya. Haris. Nah, Oke, kelas 11 sama kelas 12 ini kan nggak masuk di kelas oke. nih. Iya. Iya. Otomatis kan kita sebetulnya nggak bisa optimal melayani siswa. Ya Oke. kan? Iya. Terus kegiatan kita ngapain aja? Nah, kita mulai dari mengamati kalian di kelas, melalui teman, terus melalui wali kelas, Iya. terus absensi kalian gimana di Oh, sekolah. iya. Kita juga harus mencari perkembangan kalian di sekolah, bagaimana dengan cara belajar kalian, sudah Oke. efektif atau belum. Simpelnya seperti itu. Oh, Tapi karena oke, saya oke. pegang kelas 12, kebanyakan anak emang konsultasi tentang perguruan tinggi, tentang tips and triknya mau kuliah gimana. Terus mungkin ada juga solusi nih Bu. Kalau ternyata sama orang tua nggak boleh jauh, sama orang iya, iya. sama orang tua nggak boleh jauh tentang kuliahnya. Bolehnya di Madiun aja. Sementara Madiun negerinya baru sedikit. Iya. Iya. Nah, kita bantu mereka seperti itu. Bantu merekomendasikan. Iya. Oke. Bahkan untuk kelas 3 malah lebih sibuk untuk konsultasinya. Oh, Karena iya, bahkan satu anak aja masih bingung nih mau kuliah di mana, jurusan apa, Iya. lewat jalur apa. Saya Pusing sendiri. kan ya? Iya, Iya. betul. Gitu sih. Gimana nih teman-teman? Sudah terjawab pertanyaannya? Oke. Masih berapa ribu lagi yang mau bertanya? Iya. Coba angkat tangan. Waktunya terbatas ya, Bu. Oh gitu kah? Kalau misalkan saya yang bertanya boleh nggak nih? Oh, boleh. Boleh, Boleh. Mau iya. bertanya apa, Bu? Penonton. Wes. Oh, iya. Boleh dong bertanya. Boleh deh. Nanti dapat apa nih, Bu, kalau bisa jawab pertanyaan berbaris? Apa ya kira-kira? Dapat apa, Bu? Aku juga ingin jawab nanti. Oke, boleh lah. Nanti satu oke bab, satunya Bang Setia Kinaga gitu ya. Ya, Ya, khusus boleh. presenter. Bebas lah, nggak harus Khusus presenter presenter. sih. Penonton juga boleh. Ceritakan satu pengalaman kalian Serius banget. di BK yang mengasihkan. Ini Aku, lebih ke sharing. Oke. Yang angkat tangan pertama siapa nih? Christine. Oke. Ini untuk bikinnya SMP. SMA dong, kan kalian sekarang udah SMA. SMA Saya. kan masa lalu. Selfie mau nggak? Boleh. Yang Boleh, SMA? Saya kasih aja. Selfie. Baik, perkenalkan nama saya Selvi. Nah, dulu waktu kelas 10 kan ngiranya teman-teman tuh kayak BK itu menakutkan ya. Oke. Soalnya Wow, gitu ya. Nggak serem. soalnya kayak Kayak apa tuh? kayak itu loh, teman-teman takut di BK gara-gara mesti ada kesalahan di sana. Mm-mm. Nah, kalau saya tuh enggak, karena di sana tuh malah mengasihkan. Maksudnya gimana nih? Soalnya Ah, yang sebelumnya- benar. Nah, waktu itu saya tuh ada keluh kesah lah sama teman-teman saya. Mm-mm. Saya cerita sama Bu Elis, Mm-mm. terus kayak teman-temanmu di kampus bagaimana? Terus gini-gini kita cerita sharing-sharing gitu. Nah, terus kayak jadinya tahu sama watak teman-teman gitu loh. Iya, iya. Iya, iya, iya. Nah, ya, jadi kayak mau bilang ke teman-teman, ini loh BK tuh nggak menakutkan. Tuh Terus dengar tuh saya teman-teman. BK itu nggak menakutkan. BK tadi di BK gitu, ke guru-guru. Iya. Ya itu aja. Gimana, Bu?
Pertanyaannya sebenarnya susah nggak sih? Nggak kan? Enggak. Enggak. Tapi ternyata kenapa cuma dia aja yang bisa jawab? Aku mau jawab Kak gitu. Oh gitu. Ya. Ternyata Apa ya, Bu? Selvi pernah punya pengalaman sama saya berarti? Iya, masa apa? Iya, lupa. Saya Bu, saya juga punya nih Bu pengalaman. Aduh. Saya juga pernah nih Bu. Iya, gimana? Kelas 3 aja berapa ratus? Iya. Belum lagi kelas 10, Kelas 11. Tiap tahun ganti. Oke, terima kasih Selvi. Kamu akan mendapatkan apa kira-kira? Mau kebab apa? Pangsit. Oke. Kebab aja ya. Iya, boleh. Oke, bisa Kalau diambil. saya, Bu. Nanti konfirmasi ke aku. Kalau saya Bu, Oke. Apa? saya nggak dapat. Boleh lah. Boleh, gratis kan Bu? Iya. Oke, makasih Bu Elis. Oke nih teman-teman, karena apa itu sesi tanya jawabnya udah selesai. Sebelum kita menutup nih podcast kali ini, episode kali ini, mungkin Bu Elis harus kasih satu kata buat tim podcast ini, buat sampul SMA. Satu kata. Sebentar, 10 menit ya buat Iya. Nggak bisa, harus cepat. Satu kata, Satu kata buat podcast kita. satu kata banget. Iya, Dua kata nggak boleh? Nggak apa-apa. Gimana nih, boleh nggak teman-teman? Dua Boleh kata. nggak dua kata? Ya, boleh. Dua kata. Luar biasa. Sebanyak minum sampul SMA itu luar Biasa banget. Top Marco top. Ya, top ya guys. Terus apa itu selanjutnya karena kita sudah selesai nih, apa itu kita juga mau mengucapkan terima kasih sama Bu sama-sama. Elis Sudah atas menyempatkan waktunya ke sini. Juga mohon maaf jika kami juga ada kesalahan kata. Sama, saya juga terima kasih Iya. sudah diundang di podcast. Iya, kami Terharu juga senang banget loh, hati. sampai kayak mau nangis. Aduh, Saya juga serius. bangga, Bu. Iya. Saya juga bangga Terima sama diri kasih. saya sendiri. Mohon maaf juga ada mungkin tutur kata atau sikap yang kurang berkenan gitu. Ya, saya juga Saling terima terima kasih kasih, sebanyak-banyak Bu. mungkin Bu. Oke, Oh buat terus pesan, gimana? jangan iya, lupa pesan. sering-sering datang ke BK. Nah, dengar tuh, Karena jangan guru BK lupa. kalian menyenangkan. Iya, salah satunya Bu Elis. Iya dong. Iya, besok Besok semuanya jangan ya, langsung jangan, besok gerombolan jangan satu kesana. kelas. Langsung duduk aja di belakang kamera, besok langsung ke sana. Besok libur ya, libur. Oh iya, besok libur Iya, ya. biasa. Oke. Oke, buat teman-teman yang ada di rumah, jangan lupa di like video ini dan jangan lupa di share ke teman-teman kalian dan jangan lupa komen next kita mau sama siapa lagi, dan yang paling penting jangan lupa di subscribe supaya kalian tidak ketinggalan konten-konten atau episode-episode podcast Sampul SMA selanjutnya. Oke, see you on the See you. next vlog. Bye. Bye. See you on the next podcast. Bye.